sebaik-baiknya. Salawat serta salam telah kita haturkan, kita junjung tinggi pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu meneladaninya, mampu meneruskan dakwahnya, menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Anak-anakku, perwakilan dan juga peserta debat pada acara Bulan Bahasa 2024 yang kami hormati, mari kita mulai acara technical meeting pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kurang semangat, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Baik, yang pertama, informasi yang pertama terkait Lomba Bulan Bahasa 2024, ada beberapa perubahan dan perbedaan dengan Lomba Bulan Bahasa tahun 2023. Yang pertama, lomba hanya terdiri dari 2 perlombaan. Yang pertama adalah debat dan yang kedua adalah The Best Supporter. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober dan juga tanggal 29 Oktober. Grand final akan dilaksanakan tanggal 29, sedangkan babak penyisihannya pada tanggal 28. Sistematikanya adalah akan diperlombakan per jenjang, kelas 10 melawan atau versus kelas 10, kelas 11 versus kelas 11, kelas 12 versus kelas 12. Nah, untuk lebih mengetahui rincinya tentang juknis akan disampaikan oleh koordinator acara dan juga koordinator lomba dan juga juri. Kepada Ibu Ika Ningsih, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Bulan Bahasa 2024 Semamdan Sidoarjo beserta jajaran panitia yang lain, anak-anakku perwakilan kelas dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang dirahmati Allah. Kita bersyukur di pagi hari ini semuanya sehat dan diberi kesempatan untuk hadir mengikuti technical meeting, pertemuan teknik terkait dengan pelaksanaan Bulan Bahasa yang di dalamnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad, ada lomba yang harus kita ikuti. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini, esok dan seterusnya kita akan setia menjadi pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang baru hadir. Silakan bergabung di kursi yang sudah disediakan. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad selaku Ketua Panitia bahwa ada yang berbeda di peringatan Bulan Bahasa kali ini tahun 2024, yakni kita ingin menggali potensi anak-anak Semamdan Sidoarjo yang luar biasa ini sesuai dengan tuntutan kecakapan abad 21, ya, bahwa ada kompetensi kecakapan abad 21 untuk para generasi muda kita. Di antaranya adalah ada 6C, ya, ada 6C. Atau kalau di Indonesia kan mungkin jadi 6K. Ada karakter, ada critical thinking, ada kewarganegaraan, ada kreatif, ada kolaborasi, dan ada komunikasi. Nah, semua itu harus kita miliki sebagai pemuda, sebagai pelajar, sebagai generasi muda yang
eksis di abad 21. Maka melalui bulan bahasa ini kita ingin menggali potensi anak-anak yang sudah dimiliki untuk dikuatkan dan dikembangkan lagi melalui lomba di bulan bahasa ini. Maka lombanya cukup 2 saja supaya lebih fokus dan lebih memunculkan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama adalah lomba debat dan yang kedua adalah lomba supporter kreatif. Ya, supporter kreatif judulnya ya. Baik. Yang mudah-mudahan 2 lomba itu sudah merangkum dari 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh para generasi muda. Ada kreativitas, ada kolaborasi, ada critical thinking dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ada komunikasi. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita akan membahas tentang teknik bagaimana besok kita akan berlomba, berkompetisi secara sehat di kegiatan bulan bahasa 28-29 Oktober 2024. Secara teknis nanti akan dibacakan oleh Pak Alfian. Saya biasanya manggil Mas Fian, jadi nanti kita takut keliru. Ditata dulu. Pak Alfian. Saya panggilnya Mas Fian karena ini usianya sama dengan anak saya. Baik, Pak Alfian, mungkin nanti akan dibacakan hal-hal teknis dan kita membuka forum tanya jawab jika anak-anak mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan pemahaman atau ada kesulitan dalam memahami itu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat mengikuti technical meeting ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kejelasan dan bisa melaksanakan mewakili kelasnya masing-masing menjadi yang terhebat, terbaik di kegiatan bulan bahasa 2024. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Alfian. Saya di depan aja. Saya turun. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Sudah siap ya. Buat yang kelas 11 dan 12 kan tahun lalu udah peraturannya nggak banyak berubah. Cuma nanti ada beberapa teknis yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi karena setiap angkatan itu kalian adalah jumlahnya ganjil. Jadi nanti akan ada peraturan baru untuk yang 3 tim seperti apa. Jadi saya akan jelaskan. Oke, untuk ketentuan yang pertama, lomba debat diikuti seluruh kelas. Delegasi peserta setiap kelas adalah 3 anak, sama kan? Kayak tahun lalu, sama aja. Pertandingan penyisian akan dilaksanakan sesuai jenjang kelas. Ini bedanya di sini. Kalau tahun lalu, apa? Mau foto? Enggak sama saya juga. Oh, oke, untuk poin nomor 3 ini bedanya di situ. Untuk tahun lalu kan kita acak aja, 11 bisa aja ketemu kelas 10, 10 bisa ketemu kelas 12. Untuk kali ini kita lombakan per jenjang. Namun nanti pada akhirnya kita ambil dari setiap jenjang itu yang terbaik satu tim. Jadi akhirnya ada 3 terbaik satu tim dari jenjang kelas 10, 11, 12 untuk maju di babak grand final di AR Fahrudin. Itu. Kemudian untuk yang keempat, setiap pertandingan terdiri atas 2-3 tim yang bertanding. Kalau untuk tahun lalu kita hanya 2, sekarang ada 3-nya karena menyesuaikan kondisi. Sebenarnya untuk parlemen sama aja, kita pakai ASEAN Parliamentarian. Kemudian untuk nomor 5, pertandingan di setiap jenjang kelas ditentukan secara acak saat technical meeting. Nanti kita acak mulai hari ini. Nanti kalian akan sudah tahu kelas mana akan ketemu kelas mana. Satu tim dengan poin tertinggi di setiap jenjang kelas akan dipertandingkan di babak grand final. Tadi sudah saya jelaskan. Mosi debat disampaikan saat technical meeting hari ini juga. Nanti kita akan sampaikan mosinya apa aja. Nanti kalian mempersiapkannya cukup panjang, 2 minggu lagi. Mosi jumlahnya ada 8 nanti.
6 di babak penyisian, 2 di babak grand final. Semuanya harus kalian siapkan pro kontranya. Nanti kalian dapat mosi yang apa, itu nanti diacak pertandingan, tidak hari ini. Jadi kalian harus siap semuanya. Itu ya, setiap tim dilarang membawa peralatan elektronik dan catatan apapun dalam pertandingan debat. Kalian boleh mempersiapkan itu di rumah, tapi nanti pas saat lomba, Anda tidak diperkenankan membawa itu di atas panggung. Terus peserta hanya diperbolehkan membawa pensil dan ballpoint. Yang 10 panitia akan menyiapkan kertas kosong pada setiap pertandingan. Artinya nanti akan ada case building. Nanti ada waktu untuk kalian menyusun ulang apa yang pernah kalian tulis sebelumnya. Jadi bukan itu yang kalian bawa, tapi kalian harus mengingat lagi biar tidak textbook. Oke, kemudian mekanisme debat. Yang pertama, debat dilaksanakan secara ASEAN Parliamentary yang sudah dimodifikasi oleh panitia, tidak secara murni yang kita jalankan ini, menyesuaikan dengan kondisi. Yang kedua, poin yang diperoleh setiap tim adalah hasil akumulasi dari poin setiap pembicara tim. Jadi nanti setiap pembicara tim itu ada nilainya masing-masing dan itu nanti akan ditotal menjadi nilai dari tim itu. Bukan berarti nanti kamu merasa saya bagus loh Pak, kok saya nggak lolos. Ya bisa jadi poinnya kurang di teman-teman kamu seperti itu, karena nilainya ini jadi satu. Setiap pembicara memiliki peran sebagai berikut. Jadi ini kalian strategi aja bagaimana menyesuaikan, karena setiap pembicara itu karakternya beda-beda. Yang galak ditaruh pembicara berapa, yang literasinya bagus pembicara berapa, yang ngeyelan di berapa, itu silakan ditentukan sendiri karena itu strategi tim. Pembicara 1 untuk argumentasi awal, yaitu memberikan definisi dari istilah dalam mosi debat yang sedang diangkat dan alasan terkait setuju atau tidaknya terhadap mosi. Jadi mosi keluar, kalian harus jelaskan maksudnya mosi itu apa. Dan kalau Anda pro, maka Anda tentukan alasannya apa, kenapa harus pro dan kontra dan penjelasannya. Itu pembicara 1 tugasnya di situ. Pembicara 2 untuk argumentasi inti, yaitu memberikan bidasan. Bidasan itu bantahan terhadap argumentasi lawan serta pengembangan argumentasi terkait rasionalisasi, pembuktian, dan solusi yang diberikan. Saya jelaskan. Bisa perhatikan di papan tulis. Oke, pembicara selalu dimulai dari pembicara 1 tim pro. Kita perhatikan yang 2 tim ya. Nanti yang 3 tim akan saya jelaskan sendiri. Pembicara selalu dimulai dari pembicara 1 pro. Setelah itu 1 kontra. Gitu ya. Jelasin maksudnya masing-masing, kenapa Anda harus pro, kenapa Anda harus kontra. Dan maksud dari mosi itu apa, kamu jelasin. Gitu. Kemudian pembicara 2 ini tugasnya adalah membidas. Pak, ini kan ngomong pertama, membidas mana? Membidas ini. Membantah ini. Jadi semua itu saling nyambung, berkembang argumennya. Paham ya? Nah kemudian ini berbicara. Ini berbicara membidas yang mana? Membidas ini dan paham? Gitu. Kemudian apa? Pembicara ketiga. Pembicara ketiga apa sih? Sama. Memberikan bidasan terhadap argumentasi lawan, pengembangan argumentasi, serta meyakinkan bahwa argumentasi tim adalah yang terbaik. Nah, tugasnya pembicara 3 itu meyakinkan, tapi diawali oleh bidasan. Tapi urutannya bebas, nggak harus pertama itu bidas dulu, enggak. Bisa argumen dulu baru bidasan, bisa seperti itu.
Jadi terserah kalian, yang penting itu semua ada. Gitu ya, bisa dipahami? Habis pembicara pro kontra, lalu pembicara 3 pro. Terakhir berarti pembicara 3 kontra. Sudah selesai perdebatan. Gitu. Oke? Untuk mekanisme berikutnya. Oke. Penentuan tim pro dan kontra dalam setiap pertandingan ditentukan secara acak saat acara berlangsung. Jadi pas kamu di panggung, nanti ditentukan siapa yang pro, siapa yang kontra. Setelah ditentukan siapa yang pro dan siapa yang kontra, baru mosinya diacak. Paham ya? Oke. Tim pro artinya tim yang harus mendukung mosi. Tim kontra, tim yang harus menolak atau tidak sepakat terhadap mosi debat. Debat dilakukan secara bergantian, tadi sudah saya jelaskan. Dimulai dari pembicara satu tim pro, kemudian dilanjutkan pembicara satu tim kontra, begitupun seterusnya hingga pembicara 3 dari tim kontra sebagai pembicara terakhir. Mosi debat disampaikan saat technical meeting. Nanti, ini sekarang mosinya adalah, silakan, bisa difoto. Mosi debatnya adalah itu. Yang pertama, Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Kalian terutama tim pro harus bisa menjelaskan arahnya kemana. Ini maksudnya dari mosi. Yang kedua, Dewan percaya bahwa guru dilarang mengecek isi handphone setiap siswa secara paksa. Wow, sebenarnya banyak korban ya. Dewan percaya bahwa guru harus memberikan pekerjaan rumah kepada siswa untuk memperkuat materi pelajaran. Apa? Sip juga? Enggak sip. Oke, keempat. Dewan percaya bahwa siswa harus menguasai semua mata pelajaran daripada harus berfokus pada mata pelajaran yang diminati saja. Yang kelima, Dewan percaya bahwa pemberian hukuman fisik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Simpul enggak ini? Lain. Peringkat 6 sudah. Poin nomor 6, Dewan percaya bahwa siswa perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Jadi di dalam babak penyisian itu sebenarnya realitanya sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Jadi nggak jauh-jauh dengan lingkungan sekolah. Untuk grand final baru ini perlu bahan riset yang lebih. Yang pertama, babak grand final. Dewan percaya bahwa kurikulum merdeka merupakan solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Nomor 2, Dewan percaya bahwa ujian nasional harus kembali diberlakukan untuk menentukan kelulusan siswa sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Silakan nanti didiskusikan. Oke, berikutnya Pak Fuad untuk mekanismenya. Setelah ditentukan mosi dan posisi pro atau kontra, akan disediakan case building. Case building adalah waktu yang diberikan kepada peserta untuk mempersiapkan argumen sebelum bertanding dengan kertas kosong yang sudah disediakan panitia. Berapa waktunya case building? 15 menit. Di babak penyisian, setiap pembicara jatahnya adalah 3 menit. 3 menit, 3 menit, 3 menit. Sama, pro kontra 3 menit. Nanti di babak grand final lebih lama lagi, yaitu 5 menit. Waktunya gimana menurut kalian? Cocok ya? Cocok atau disesuaikan kayak lomba 8 menit? Oh jangan. Enggak bulan-bulan. Peringkat 14. Nomor 14. Setiap anggota tim memiliki kesempatan interupsi terhadap semua pembicara lawan. Nah, di sini ada bedanya. Biasanya
di aturannya adalah pembicara satu tidak boleh diinterupsi. Tapi untuk aturan sekarang semua pembicara boleh diinterupsi. Interupsi itu apa? Sesi saat pembicara tim memotong pembicaraan lawan debatnya. Misalnya saya sekarang lagi bicara sebagai pembicara satu pro, lalu ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian bahwa ucapan saya itu ada yang salah atau apapun, pertanyaan atau apapun, kalian bisa ajukan angkat tangan interupsi. Yang berhak menerima atau menolak adalah saya. Kalau saya bilang ya silahkan, berarti silahkan. Kalau saya bilang tidak, terima kasih, berarti interupsi Anda saya tolak. Seperti itu. Oke? Setiap anggota tim memiliki kesempatan interupsi terhadap semua pembicara lawan. Kesempatan interupsi diberikan waktu 15 detik. Maksudnya gimana, Pak? Saya ngomong 3 menit. Oke? Lalu di tengah-tengah kamu mau interupsi. Kamu dapat waktu 15 detik tanpa mengurangi waktu saya. Waktu saya nanti akan di-pause oleh timekeeper. Jadi 15 detik jalan, waktu 3 menit saya berhenti. Nanti saat 15 detik itu selesai, waktu saya jalan lagi. Begitu ya. Dilarang interupsi di 1 menit awal dan 1 menit akhir. Nanti akan ada aba-aba dari panitia. Kenapa kok nggak boleh interupsi di 1 menit awal dan 1 menit akhir? Kira-kira kenapa? 1 menit awal itu temanku belum ngomong apa-apa gitu. Belajar mendengar dulu. Loh Pak, kalau di dalam 1 menit itu ada yang ingin saya tanyakan, save dulu, kamu tulis aja. Lihat waktunya, udah jalan 1 menit, ya berarti langsung angkat tangan. Paham ya? Seperti itu. Tapi nggak harus pada saat itu juga. Kamu boleh ingin mengoreksi di menit keberapanya boleh, tapi kamu baru boleh angkat tangan untuk interupsi itu ya setelah 1 menit. Dan kenapa kok nggak boleh di 1 menit terakhir? Waktu untuk menjawabnya nanti tidak cukup. Kurang 20 detik kamu interupsi gitu. Nah itu jangan, kasihan temanku ya. Gitu ya. Pembicara berhak menolak interupsi, namun wajib menerima minimal 1 interupsi dari lawan. Paham ya? Jadi nggak boleh semua ditolak, 1 harus dijawab. Begitu. Oke, berikutnya. Pertandingan, nah ini yang 3 tim. Saya jelaskan. Pertandingan debat yang dilakukan oleh 3 tim terdiri dari 2 tim pro. 2 tim pro. Yang disebut sebagai tim pro A dan tim pro B. Oke? Serta 1 tim kontra yang disebut dengan tim kontra. Dengan urutan berbicara dimulai dari pembicara 1 pro. Bisa perhatikan di sini? Kalau nanti kebetulan kalian dapat yang 3 match, 1 match 3 tim akan seperti ini. Dimulai dari sini dulu. Oke? Baru ini. Baru ini. Begitupun seterusnya. 2 pro, 2 kontra, 2 pro lagi, 2 pro B maksudnya. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada rule berikutnya. Tim pro A dan tim pro B harus memberikan argumentasi yang berbeda walaupun memiliki persamaan sikap yang setuju terhadap mosi. Tim pro A, tim pro B, oke sama-sama pro. Tapi kan setiap anak pasti punya pemikirannya sendiri. Argumentasinya jelas berbeda, cara penyampaiannya juga berbeda. Nah, di situ nanti yang akan dinilai oleh dewan juri. Jadi seperti itu. Kemudian pertandingan debat yang dilakukan oleh 3 tim. Setiap tim berhak melakukan interupsi terhadap semua pembicara lain, walaupun sesama tim pro. Tim pro A ngomong, yang boleh interupsi bukan hanya kontra, tim pro B juga boleh. Kalau Anda rasa tim pro A tidak rasional,
Walaupun sama-sama setuju, cuma alasannya menurut kamu buruk gitu. Boleh aku kenapa? Susah jadi tim pro B. Ya memang susah jadi tim pro B, tapi kan kalian tidak tahu akan menjadi tim pro A atau tim pro B. Jadi semuanya harus mempersiapkan. Plannya harus 3 berarti. Yang pertama pro yang harus kamu susun. Kemudian pro berikutnya berarti rasionalisasi berikutnya yang berbeda dengan awal walaupun sama-sama sepakat dan kontranya seperti itu. Nomor 22. Babak grand final dilakukan oleh 3 tim. Berarti aturannya sama kayak itu ya. Yaitu perwakilan jenjang kelas 10, 11 dan 12 dilaksanakan dengan mekanisme debat yang sama dengan poin mekanisme debat nomor 18, 19 dan 20. Debat dibantu oleh moderator. Alokasi waktu dalam debat akan dijaga oleh seorang timekeeper. Debat dinilai oleh dewan juri. Seperti itu. Yang terakhir, kriteria debat. Jadi biar tidak subjektif, semuanya kita perhitungkan apa-apa yang menjadi poin penilaian. Yang pertama adalah logis. Kalau di dalam yang biasa ikut debat ini masuknya di meter. Dengan kriteria yaitu berbicara dengan memenuhi unsur argumentasi, rasionalisasi, pembuktian, serta solusi yang ditawarkan. Jadi dalam debat itu belum tentu argumen yang kalian ucapkan adalah Anda salah dan saya benar. Bisa jadi Anda benar, saya lebih benar. Karena apa? Rasionalisasi dan solusi yang saya tawarkan jauh lebih menarik daripada lawan kamu. Jadi bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Kelancaran berbicara, bobotnya 30%. Meliputi apa? Berbicara dengan vokal yang jelas, artikulasi, gaya, improvisasi, dan percaya diri. 30%. Oke. Ketiga adalah kesantunan. Bobotnya 30% juga. Kriterianya yaitu berbicara tidak menyerang pribadi lawan. Etika berbicaranya tidak mengumpat. Oke, dan mengikuti aturan debat yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kalian tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yang akan berkurang adalah dinilai kesantunannya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Oke. Oke, saya rasa cukup untuk juknisnya yang lomba debat. Terima kasih Pak Alfian. Anak-anak barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum menuju lomba berikutnya. Silakan, jadi. Baik, satu. Ada lagi? Tidak ada. Satu, disilakan. Mbak, berdiri. Kelas berapa? Apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya Alicia Ramasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Ramasya dari 12.4. Saya ingin bertanya terkait mekanisme yang debatnya 3 tim, tentang yang tim pro A dan pro B. Kan dalam perdebatan itu yang menentukan argumen jalannya kemana itu kan tim pro Pak. Dan itu tim pro berhak memberikan limitasi. Dan di sini apakah tim pro A dan tim pro B sama-sama memberikan limitasi? Dan jika hal terjadi bukannya malah bikin percakapan yang lebih besar gitu Pak, malah tidak mengkerucut perdebatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Yang berhak memberikan limitasi adalah pembicara pro A. Kontra dan pro B ikut jalan yang sudah ditetapkan oleh pro A. Paham? Limitasi itu apa sih? Pembatasan. Misalnya, maksudnya itu general, tapi kamu mau batasi di Indonesia. Ya udah, berarti kamu ikut aja di Indonesia. Begitu.
Apakah argumentasinya nanti ada berpotensi sama? Saya rasa enggak. Walaupun kamu sama-sama pro dengan limitasi yang sudah dibatasi sebelumnya, saya rasa kamu tetap akan bisa karena argumentasi itu banyak ya. Jadi kamu bisa jadi argumennya tetap berbeda. Argumentasi sama pun penyampaiannya juga belum tentu sama, gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah ada? Ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada ya? Baik. Kemudian semuanya sudah paham dan sudah berkecamuk di kepalanya ini. Saya mau apa gitu. Baik. Saya melanjutkan Pak Alfian ingin menyampaikan teknik lomba berikutnya. Masih tentang kompetensi remaja pemuda abad 21. Ada kreativitas, ada kritis, ada komunikasi, ada kolaborasi. Kalau tadi lomba debat itu serius, gitu ya, serius. Sekarang yang agak tidak serius. Masih ada komunikasi, ada kolaborasi, ada kreativitas, ada kritik, ada kewarganegaraan, tetapi kita membuatnya untuk penyeimbang supaya ada keseimbangan yang serius dengan yang tidak, maka harus diantarkan dengan lomba yang menghibur, yang menyenangkan, yang memotivasi jalannya debat, yaitu lomba supporter kreatif, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Di atas dulu. Peraturan lombanya adalah yang pertama, lomba diikuti oleh seluruh kelas. Berarti ini satu paket, ya. Sebelum naik panggung debat, peserta diantarkan oleh kelasnya dalam bentuk supporter, ya. Peserta diantarkan dalam bentuk supporter seperti lomba pertandingan basket, ya. Sebelum bermain di lapangan diantarkan oleh supporternya yaitu dance, gitu ya. Lomba diikuti oleh seluruh kelas 10, 11, 12. Supporter diharapkan sekreatif mungkin dalam membuat yel-yel. Yel-yel dilarang mengandung unsur sara dan tidak mengandung ejekan kepada kelompok yang lain atau kepada orang lain. Supporter dilarang membawa alat musik. Jadi drumnya semahol tidak boleh dibawa masuk ruangan, nanti jadi pecah. Yel-yel dapat ditampilkan sebelum debat dimulai dengan durasi waktu maksimal 3 menit per kelas yang akan mengantarkan kelompoknya tampil debat. Next. Oke, Pak. Ya. Yel-yel dapat ditampilkan sebelum lomba debat dimulai dengan durasi waktu 3 menit ya, belum terketik di situ. Supporter diusahakan mengenakan pakaian yang seragam atau sama, tapi tidak harus beli. Ya, ada banyak seragam yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Kalau ingin menambahkan aksesoris, disilahkan, tetapi tidak memberatkan. Ya, kalau mau cari daun-daun kering kan ada, tidak usah beli gitu ya. Oh, ditaruh di mana daun-daun kering. Supporter yang memasuki area perlombaan sesuai dengan kelas yang bertanding.
Supporter dilarang mengganggu jalannya lomba debat. Nah, ketika supporter sudah selesai menyampaikan yel-yelnya, tidak meninggalkan ruangan, tetap ada di ruangan itu untuk mensupport, memotivasi teman-temannya yang tampil, tetapi tidak boleh mengganggu jalannya debat. Jika supporter menimbulkan keributan, maka tim debat kelasnya didiskualifikasi. Harus. Lanjut. Nah, ini kriteria penilaiannya. Ada 3, yang nanti akhirnya jika dijumlah poinnya 100. Kekompakan maksimal 30, kreativitas maksimal 40, dan semangat maksimal 30. Kalau dijumlah poinnya 100. Sampai di sini ada yang bertanya? Bisa dipahami semuanya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada persiapan yang cukup untuk kelasnya masing-masing, baik menyiapkan tim lomba debat beserta materi-materinya dan saling membantu, walaupun yang tampil 3 orang tetapi semua adalah peserta, mensupport, memberikan materi, memberikan masukan, memberikan semangat dan seterusnya. Kemudian selebihnya setelah ditunjuk 3 orang menjadi tim debat, yang lain adalah tim supporter yang mendukung luar biasa supaya timnya bisa tampil yang terbaik. Itu barangkali saya serahkan kepada Pak Fuad selaku Ketua Panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.